Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, segala nikmat sehat, sempat, umur, waktu, rezeki, dan nikmat-nikmat yang lainnya wajib kita gunakan untuk kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Tapi kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Surat An-Nisa ayat yang ke-147, yang artinya tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, ya wajib kita bersyukur. Kalau kita diuji oleh Allah dengan yang tidak menyenangkan, ya menyakitkan, menyedihkan, maka kita wajib juga bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayul amal afdal?" Wahai Rasul, amal apa yang paling utama? Maka dijawab oleh Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, salat tepat waktu. Tsumma ayu, lalu apa ya Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayu, lalu apa ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah. Mari kita renungkan ayat tentang salat di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqona ghayya. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini indah sekali. Beliau mengatakan, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah surat Maryam ayat yang ke-59 tadi. Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda, mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Sekali lagi, barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda, mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, ingat, inna awala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, idza shaluat wa idza fasadat. Sesungguhnya yang pertama kali akan diperiksa, dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya rusak, yang lainnya juga rusak. Jika sholat yang baik, yang lainnya juga baik. Nah, karena itu kita inginkan sholat yang kita jalankan sampai hari ini adalah betul-betul sholat yang berkualitas. Setidak-tidaknya ada 4 indikasi sholat yang benar. Ya, apa itu? Ya, yang pertama adalah seseorang yang apabila sholatnya benar, maka dia pasti akan menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Ya, sekali lagi, orang yang sholatnya benar berindikasi paling tidak ada 4. Yang pertama, dia akan menjadi hamba yang bertauhid. Pasti dia akan menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Dan ingat, ya, Rasul bersabda, man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati, ya, tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, artinya mengesahkan, mentauhidkan Allah, dakhalal jannah, maka baginya surga. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya adalah neraka. Kemudian yang kedua, orang itu apabila sholatnya benar, maka dia akan menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir, pahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili gariang, ngecek orang awak lego, ondai mandai. Ya, jadi saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali, yaitu ketika orang itu sholatnya benar, maka dia akan menjadi hamba yang bertauhid,
bebas dari syirik yang pertama, yang kedua menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir, pahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili gari yang ngecek orang awak lah itu ya. Kemudian ini juga kita bisa lihat yang ketiga ya. Kalau yang pertama dan kedua ini ada di dalam surat Hud ayat yang ke-86 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Su'aib as-salatuka ta'muruka anatruka ma ya'budu abauna aw anaf'ala fi amwalina ma nasya innaka la antal halimur rasyid. Umatnya Nabi Su'aib berkata, wahai Su'aib, apakah kalau kami sholat seperti yang kamu kamu perintahkan, kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan nenek moyang kami, dan kami apakah harus dilarang menggunakan harta kami semau kami? Maksudnya apa? Umatnya Nabi Su'aib mau mereka sholat, tetapi jangan dilarang kebiasaan menyembah berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang mereka ini, maksudnya adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, apakah kami kalau sholat kami harus dilarang menggunakan harta semau kami? Artinya apa? Mereka tidak mau mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Atau mana yang lain adalah dia kikir. Kemudian yang ketiga, jelas sekali indikasi sholat yang benar adalah aqimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah saudaraku seiman, ini harus jadi betul-betul pembelajaran kita. Jadi nggak STMJ ya. Jangan sampai STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiatnya jalan ya. Aqimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun indikasi sholat yang benar yang keempat adalah ketika Abu Bakar atau Umar bin Khattab ditanya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, nah macam mana tanda-tanda orang itu sholatnya baik dan benar? Maka dijawab, nak macam mana pula? Coba kau perhatikan, jika akhlaknya, perilakunya baik, elok dan cantik, berarti sholatnya baik, elok, benar. Tapi bila akhlaknya, perilakunya buruk, tak baik, tak elok, tak cantik, berarti sholatnya tidaklah benar. Jadi sholat yang benar adalah pasti akan membuahkan akhlakul karimah. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Begitu sabda Rasulullah. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Semoga kita dapat menggapai, yaitu menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik, menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir, bail, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili karyang, ngecek orang awak itu. Kemudian yang ketiga, dapat mencegah perbuatan keji, mungkar, maksiat, dan dosa. Dan yang keempat, memiliki akhlakul karimah. Selalu semangat dalam kebaikan, ibadah, dan amal solih. Kenapa? Kita semangat mati, tidak semangat mati. Alangkah baiknya kita semangat dalam kebaikan, ibadah, dan amal solih, sehingga pun insya Allah kalau mati husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.